Di sebuah hutan lebat yang terletak jauh dari desa terdekat, hidup seorang wanita paruh-baya bernama Ibu Ratih. Rumahnya, yang terbuat dari kayu dan dedaunan, tersembunyi dengan rapat di antara pohon-pohon besar dan tanaman merambat yang tumbuh liar. Sejak lama, Ibu Ratih memilih untuk tinggal sendirian di dalam hutan, jauh dari keramaian dunia luar. Ia tidak membutuhkan banyak, hanya alam, ketenangan, dan Rama, seekor kera putih yang telah menjadi teman setianya selama bertahun-tahun. Rama bukanlah kera biasa. Bulunya yang putih bersih bersinar di bawah cahaya matahari, seolah-olah ia adalah makhluk magis yang terlahir dari alam itu sendiri. Ia memiliki kecerdasan luar biasa, bisa memahami percakapan manusia dengan jelas, dan selalu menemani Ibu Ratih dalam segala hal. Kera itu bahkan bisa berbagi emosi dengan Ibu Ratih, seolah mereka memiliki ikatan batin yang tak terputuskan. Hutan tempat mereka tinggal bukanlah hutan biasa. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai tempat yang gelap dan angker, Ibu Ratih merasa aman di sana. Namun, meskipun ia merasa nyaman dengan kesendiriannya, terkadang rasa kesepian datang begitu saja. Terutama di malam hari, saat hutan yang sunyi mulai mengeluarkan suara-suara aneh. Di pagi hari, Ibu Ratih sering menghabiskan waktu merawat tanaman obat yang tumbuh subur di kebunnya. Tanaman-tanaman ini telah ia rawat sejak ia datang ke hutan bertahun-tahun lalu. Setiap daun dan akar yang ia sentuh memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Dan banyak orang dari desa yang datang untuk meminta ramuan. Namun, mereka selalu datang dengan hati-hati. Sebagian besar hanya berdiri di pinggir hutan dan mengirimkan pesan lewat burung atau pembawa pesan. Tak ada yang berani masuk lebih jauh ke dalam hutan, takut dengan legenda dan cerita-cerita yang beredar tentang Ibu Ratih, wanita misterius yang katanya memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan makhluk-makhluk gaib yang mendiami hutan. Pada suatu pagi yang cerah, Ibu Ratih sedang mengumpulkan daun-daun obat di kebunnya. Matahari pagi yang lembut menerangi wajahnya yang keriput, dan udara segar mengalir dengan tenang. Tiba-tiba, Rama yang biasanya tenang mulai gelisah. Kera itu berdiri tegak, matanya yang tajam memandang ke arah hutan yang semakin gelap meskipun matahari belum sepenuhnya terbit. Gerakan tubuhnya memperingatkan Ibu Ratih bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Apakah ada yang salah, Rama?" tanya Ibu Ratih dengan suara lembut. Rama tidak menjawab, hanya menggeram pelan dan terus mengamati hutan dengan perhatian yang penuh. Ibu Ratih merasa ada yang aneh dalam kehidupan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun di hutan ini. Ia telah belajar untuk membaca tanda-tanda alam. Namun kali ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dengan langkah hati-hati, Ibu Ratih mendekati pohon besar di dekat pinggir kebun. Daun-daun yang jatuh perlahan-lahan tampak lebih gelap dari biasanya, seolah ada bayangan besar yang menutupi cahaya matahari. Ketika ia menatap lebih dalam ke dalam hutan, ia melihat sesuatu yang mengherankan. Sebuah cahaya samar, hampir tidak terlihat, berkilauan di antara pepohonan yang rapat. Ibu Ratih tahu bahwa cahaya itu bukanlah dari matahari, melainkan sesuatu yang lebih misterius. Tanpa berkata apa-apa, Ibu Ratih melangkah maju, dan Rama mengikuti dengan cermat di belakangnya. Mereka berjalan bersama-sama, melalui semak-semak dan rerumputan, menuju sumber cahaya itu. Setiap langkah mereka diiringi dengan suara hutan yang semakin sunyi, seolah-olah seluruh dunia mengamati mereka. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah clearing, sebuah lapangan kecil di tengah hutan yang terlihat aneh, hampir seperti sebuah tempat suci. Di tengah clearing itu berdiri sebuah batu besar, dengan ukiran-ukiran yang rumit dan penuh makna. Batu itu tampak sangat tua, bahkan lebih tua dari pohon-pohon di sekitar mereka. Ukiran di batu itu terlihat seperti simbol-simbol kuno, mengandung energi yang aneh dan menakutkan. Cahaya samar yang mereka lihat sebelumnya berasal dari batu itu, seolah ada kekuatan yang mengalir dari dalamnya. Ibu Ratih merasakan perasaan yang campur aduk, ketakutan, rasa ingin tahu, dan semacam tarikan batin yang kuat. Ia tahu bahwa batu ini bukanlah batu biasa. Ada sesuatu yang sangat penting di baliknya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang tumbuh dalam dirinya.
Sejak ia tinggal di hutan ini, ia selalu merasakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, sebuah rahasia yang belum pernah terungkap. Dengan hati-hati, Ibu Ratih melangkah mendekati batu itu dan meraih salah satu ukirannya. Begitu jari-jarinya menyentuh batu, sebuah getaran aneh terasa di dalam tubuhnya. Suara gemuruh terdengar dari dalam hutan, seolah bumi sedang bergemuruh di bawah kaki mereka. Rama menggeram dengan keras, berdiri tegak dan siap menghadapi apapun yang muncul. Kemudian, suara berat bergema dari dalam hutan, sebuah suara yang dalam dan penuh misteri, namun terasa sangat akrab. "Ratih, akhirnya kau datang. Waktu telah tiba." Ibu Ratih terkejut, namun ia tidak mundur. Ia tahu suara itu mengenalnya. Suara itu adalah suara yang pernah ia dengar dalam mimpinya, suara yang seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Siapa kau?" tanya Ibu Ratih. Suaranya agak gemetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. "Akulah yang menjaga rahasia hutan ini. Aku adalah penjaga yang telah lama tidur, menunggu waktu yang tepat untuk bangun," jawab suara itu dengan lembut namun penuh kekuatan. "Dan kini, waktumu telah tiba, Ratih. Kau yang dipilih untuk melanjutkan tugas yang telah dimulai oleh leluhurmu." Ibu Ratih merasa jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti terhubung dengan suara itu, tetapi ia tidak tahu mengapa. Ia tidak tahu tentang leluhurnya yang telah meninggalkan warisan yang begitu besar. Namun, rasa penasaran dan keyakinan yang kuat untuk mengetahui kebenaran mendorongnya untuk bertanya lebih lanjut, "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Ibu Ratih dengan suara yang lebih mantap. Suara itu menjawab, "Batu ini adalah pintu, Ratih. Pintu menuju rahasia yang tersembunyi jauh di dalam hutan ini. Di balik pintu ini terdapat kekuatan yang dapat menyelamatkan atau menghancurkan dunia. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan keberanian yang besar yang dapat memasukinya." Ibu Ratih menelan ludah, merasakan ketegangan yang mengalir dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa apapun yang ada di balik pintu batu itu akan mengubah hidupnya selamanya. Tetapi ia tidak bisa mundur. Ia merasa bahwa ini adalah takdirnya, takdir yang sudah lama ia tunggu. Dengan hati-hati, Ibu Ratih mengangkat tangan dan menekan lebih dalam pada ukiran batu itu. Tiba-tiba, batu itu mulai bergetar hebat. Cahaya dari ukiran-ukiran tersebut semakin terang, dan suara gemuruh terdengar lebih keras. Rama melompat mundur, mencengkeram pohon terdekat dengan tangannya yang kuat. Lalu, dengan suara keras yang memekakkan telinga, batu itu mulai terbuka, menyingkap jalan rahasia yang gelap di bawahnya. Ibu Ratih memandang ke dalam kegelapan itu, merasakan aura misterius yang sangat kuat mengalir keluar. "Ini adalah ujian pertama," kata suara itu, terdengar semakin jauh dan melayang di udara. "Apakah kau berani melangkah ke dalamnya, Ratih?" Ibu Ratih menatap Rama, yang menatapnya dengan mata penuh kepercayaan. Tanpa ragu, ia melangkah maju, dan bersama dengan Rama yang setia, mereka memasuki jalan gelap yang mengarah ke kedalaman hutan yang tak terjangkau. Namun di dalam kegelapan itu, Ibu Ratih tahu satu hal pasti, apapun yang akan mereka temui di dalam sana, perjalanan ini akan mengubah takdir mereka selamanya.